Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini di video ini dan kalian udah tahu di judul video saya akan membahas apa itu interjection dan bagaimana penggunaan interjection itu sendiri. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, perkenalkan nama saya Muammar. Sekarang saya kuliah di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Di kampus ini sendiri saya mengambil prodi KPI, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Saya mendapat tugas dari dosen saya sendiri untuk membuat penjelasan tentang interjection. Untuk lebih spesifiknya, lebih detailnya, simak video ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih interjection. Nah, interjection adalah kata seru yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan yang kuat, baik itu perasaan seperti gembira, jengkel, kagum, dan terharu dan lain-lainnya. Dalam tata bahasa Inggris atau grammar, interjection adalah kata yang diucapkan baik berupa phrase atau sebuah suara yang diekspresikan secara tiba-tiba atau dengan perasaan kuat. Nah, sebenarnya interjection bukanlah bagian dari kalimat part of speech. You know, part of speech yaitu bagian dari pidato. Karena interjection tidak memiliki hubungan tata bahasa dengan kata-kata yang lainnya. Akan tetapi, menurut ahli, tata bahasa interjection dianggap sebagai kata yang paling tua dalam kehidupan manusia. Karena bentuk yang awal sekali digunakan untuk berkomunikasi manusia. Berarti kata yang paling tua itu adalah kata interjection. Oke? Berbeda dengan bentuk kata yang lain, interjection selalu berdiri sendiri. Nah, sebagai suatu rangkaian kata yang utuh. Oke? Dan biasanya setelah kata seru akan diikuti kalimat yang lain sebagai penjelasan saat atau penerang interjection tadi. Nah, kalimat yang mengikuti interjection itu disebut exclamatory sentence atau kata seruan. Seperti contoh. Nah, di sini akan sampaikan contoh. Wow, I won the lottery. Wow, saya memenangkan lotre. Nah, itu berarti mengekspresikan kebahagiaan. Ya, seperti itulah. Oke, contoh yang kedua. No, don't do it. Tidak, jangan lakukan itu. Nah, itu adalah contoh interjection atau interjeksi. Kata-kata yang kita udah gunakan sehari-hari. Interjection kadang diperlukan sebagai particle element atau unsur-unsur kurung dan set off dari seluruh kalimat dengan koma atau kelompok aturan koma. Jika yang seru lebih kuat namun diikuti dengan tanda seru, interjection jarang digunakan dalam bahasa tulisan formal atau pendidikan. Kemudian lanjut, bagaimana penggunaan interjection? Interjection digunakan untuk mengungkapkan emosi yang kuat, yang sulit untuk diverbalisasi atau untuk mendapatkan perhatian seseorang. Kemudian interjection biasanya ditemukan pada awal kalimat. Oke, ingat teman-teman, interjection biasa ditemukan pada awal kalimat. Karena interjection tidak terhubung di seluruh kalimat. Dan ini sering diikuti dengan tanda seru atau tanda koma. Ya, saya ulangi. Biasanya diikuti oleh tanda seru atau tanda koma. Nah,
Saya contohkan di sini. That's a lot of homework. Wah, banyak sekali pekerjaan rumah. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, wah, I love old movies. Wah, saya suka film lama. Nah, itulah salah satu contoh yang yang tadi saya jelaskan bagaimana interjection berada pada awal kalimat dan diikuti oleh tanda seru atau kadang-kadang tanda koma. Ya, kadang-kadang kita menggunakan kata yang biasanya memiliki arti. Ya, kadang-kadang kita menggunakan kata yang biasanya memiliki arti, tetapi dalam konteks kalimat itu adalah hanya untuk penekanan saja, Contoh ya. What was I talking about? What was talking about? Oh yes. Now I remember. Apa yang saya bicarakan? Nah, itu seperti bingung-bingung sendiri ya. Kita agak bingung-bingung sendiri dengan apa yang harus kita bicarakan. Oh ya, sekarang saya ingat. Oke. Kalimat yes di sini ya tidak benar-benar sedang digunakan sebagai penegasan untuk menjawab ya atau untuk pertanyaan. Hal ini kata seru saja, oke? Itu hanya kata seru saja, kata yes. Interjection secara tata bahasa tidak ada hubungannya dengan bagian-bagian lain dari kalimat. Oke teman-teman, mungkin begitu saja penjelasan dan contoh interjection tadi. Cukup sampai di sini. Saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan, bisa paham apa yang saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada kata yang saya ucapkan agak kurang benar ya. Dan kata bahasa Inggris saya, kalimat bahasa Inggris saya kurang fasih karena saya masih belajar juga. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.